Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang Kesultanan Daulah Mughal. Kesultanan Mughal adalah kerajaan Islam yang pernah berkuasa di India dari abad ke-16 hingga abad ke-19. Meski bukan kerajaan Islam pertama di India, kerajaan ini memberikan pengaruh yang besar terhadap perkembangan Islam di tanah Hindu tersebut. Kesultanan Mughal atau Kerajaan Moghul di India didirikan oleh Zahiruddin Babur, cucu Timur Leng yang berasal dari keturunan Genghis Khan dari Mongol. Sementara khalifah yang membawa daulah Mughal ke puncak kejayaan adalah Jalaluddin Akbar yang memerintah antara 1556 sampai 1605 Masehi. Namun, memasuki abad ke-19, Kesultanan Mughal mulai runtuh karena para raja penerusnya tidak sanggup mempertahankan kebesaran para pendahulunya. Berdirinya Kesultanan Mughal. Zahiruddin Muhammad Babur adalah putra Umar Sheikh Mirza, penguasa Ferghana, dan Kultur Mirza Mirzanum, keturunan Changhatai Khan, anak Genghis Khan. Di usia 11 tahun, Babur telah mewarisi daerah Ferghana dari ayahnya. Sejak muda, ia telah berambisi menaklukkan Samarkand, kota penting di Asia Tengah kala itu. Dengan bantuan Raja Ismail I dari kerajaan Safawi, Babur telah berhasil menaklukkan Samarkand pada 1494 Masehi. Satu dekade kemudian, ia menduduki kekuasaan di Kabul, ibu kota Afghanistan, dan segera memusatkan perhatiannya pada India. Kala itu, India dikuasai oleh Ibrahim Lodi dari Kesultanan Delhi yang pemerintahannya sedang tidak stabil. Babur kemudian memimpin bala tentaranya menuju Delhi dan terjadilah pertempuran Panipat I pada 21 April 1526 Masehi. Ibrahim Lodi bersama ribuan pasukannya meninggal dalam serangan itu, dan tidak lama kemudian Babur mendirikan Kesultanan Mughal. Raja-Raja Kesultanan Mughal. Zahiruddin Muhammad atau Babur pada tahun 1526 sampai dengan 1530 Masehi. Nasiruddin Muhammad atau Humayun pada tahun 1530 sampai dengan 1540 Masehi dan 1555 sampai 1556 Masehi. Jalaluddin Muhammad atau Akbar-i-Azam pada tahun 1556 sampai dengan 1605 Masehi. Nuruddin Muhammad Salim atau Jahangir pada tahun 1605 sampai 1628 Masehi. Sahabuddin Muhammad Khurram atau Shah Jahan pada tahun 1628 sampai dengan 1658 Masehi. Muhyiddin Muhammad atau Alamgir atau Aurangzeb pada tahun 1658 sampai dengan 1707 Masehi. Muhammad Muazzam atau Bahadur Shah Alam pada tahun 1707 sampai dengan 1712 Masehi. Mu'izzuddin Muhammad atau Jahandar Shah pada tahun 1712 sampai dengan 1713 Masehi. Farrukh Qasyar pada tahun 1713 sampai dengan 1719 Masehi. Rafi'ud Rajat pada tahun 1719 Masehi. Rafi'ud Daulah atau Shah Jahan II pada tahun 1719 Masehi. Rohsan Akhtar atau Muhammad Shah pada tahun 1719 sampai 1748 Masehi. Ahmad Shah Bahadur pada tahun 1748 sampai 1754 Masehi. Azizuddin atau Alamgir II pada tahun 1754 sampai dengan 1759 Masehi. Muhyi ul Millat atau
Shah Jahan III pada tahun 1759 sampai dengan 1760 Masehi. Ali Gauhar atau Shah Alam II pada tahun 1760 sampai dengan 1788 Masehi. Bildar Bagh Jah atau Jahan Shah IV pada tahun 1788 Masehi. Mirza Akbar atau Akbar Shah II pada tahun 1806 sampai dengan 1837 Masehi. Abu Zafar Sirajuddin Muhammad atau Bahadur Shah II pada tahun 1800. Masa kejayaan Kesultanan Mughal. Kesultanan Mughal mencapai Masa kejayaan Kesultanan Mughal. Kesultanan Mughal mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Akbar, yaitu pada tahun 1556 sampai 1605 Masehi. Di bawah kendali Akbar, kesultanan ini tidak hanya maju di bidang politik dan militer, tetapi juga di bidang ekonomi, pendidikan, arsitektur, seni dan budaya, serta keagamaan. Kejayaan yang diraih Akbar masih dapat dipertahankan oleh 3 sultan berikutnya, yaitu Jahangir pada tahun 1605 sampai 1628 Masehi, Shah Jahan pada tahun 1628 sampai 1658 Masehi, dan Alamgir atau Aurangzeb pada tahun 1658 sampai tahun 1707 Masehi. Pada periode ini, Kesultanan Mughal memiliki pertahanan militer yang tangguh dan sukar ditaklukkan. Stabilitas politik karena sistem pemerintah yang diterapkan Akbar juga membawa kemajuan dalam segala bidang lainnya. Dalam bidang ekonomi, Kesultanan Mughal dapat mengembangkan program pertanian, pertambangan, dan perdagangan. Di samping untuk kebutuhan dalam negeri, hasil pertanian itu diekspor ke Eropa, Afrika, Arabia, dan Asia Tenggara, bersamaan dengan hasil kerajinan seperti kain tenun, kain tipis, berbahan gordin, yang banyak diproduksi di Bengal dan Gujarat. Ketika Shah Jahan berkuasa, ia memerintahkan untuk membangun Taj Mahal, yang menjadi salah satu bukti kemajuan di bidang arsitektur Mughal pada masa pemerintahan Aurangzeb. Pajak dihapuskan, harga bahan pakan diturunkan, dan korupsi diberantas. Selama 1,5 abad, Kesultanan Mughal menjadi negara adikuasa yang menguasai perekonomian dunia, mengalahkan dinasti Qin di Cina dan Eropa Barat. Pada masa awal abad ke-18, wilayah kekuasaannya membentang dari Bengal di timur ke Kabul dan Sind di barat, Kashmir di utara, ke Lembah Kafir di selatan. Penduduknya saat itu diperkirakan mencapai 150 juta jiwa atau sekitar seperempat dari populasi dunia saat itu. Dengan berbagai pencapaian itu, Mughal dapat dianggap sebagai salah satu kekaisaran terbesar di dunia kala itu. Selanjutnya, masa keruntuhan Daulah Mughal. Masa keruntuhan Daulah Mughal. Setelah 1,5 abad berada dalam kejayaannya, Kesultanan Mughal mulai mengalami kemunduran. Sepeninggal Aurangzeb, para penerusnya tidak sanggup mempertahankan kebesaran para pendahulunya. Bidang militer dan pertanian yang menjadi tumpuan kebesaran Mughal tidak lagi dikembangkan. Kejayaan Mughal pun secara perlahan hilang akibat satu persatu daerah kekuasaannya melepaskan diri dan mendirikan kerajaan baru. Memasuki pertengahan abad ke-19, Inggris telah mengendalikan sebagian besar wilayah kekuasaan Mughal. Raja terakhir Kesultanan Mughal, Bahadur Shah II, yang hanya memiliki otoritas atas kota Shah Jahanabad, akhirnya digulingkan setelah pemberontakan India pada tahun 1857. Bahadur Shah II kemudian diasingkan ke Myanmar oleh Inggris, dan peristiwa ini ditandai dengan berakhirnya Kesultanan Mughal. Selanjutnya, ada beberapa peninggalan kerajaan Mughal, di antaranya yang pertama, Taj Mahal. Taj Mahal adalah salah satu pembangunan peninggalan Kesultanan Mughal yang terletak di kota Agra, India. Monumen bersejarah ini didirikan oleh Shah Jahan pada tahun 1628 sampai tahun 1658 sebagai makam dari istrinya Arjumat Banu Begum atau Mumtaz Mahal.
Mumtaz adalah istri ketiga sekaligus yang paling dicintai oleh Shah Jahan. Taj Mahal dibangun selama 11 tahun yakni dari 1632 sampai 1643. Selain didedikasikan untuk Mumtaz, Taj Mahal menjadi salah satu bukti kemajuan di bidang arsitektur Mughal. Yang kedua, Istana Ratu Joda. Istana Ratu Joda terletak di kota Fatehpur Sikri, India. Bangunan yang menggabungkan arsitektur Hindu dan Islam ini dibangun oleh Jalaluddin Akbar untuk istri tercintanya, yakni Maryam Uz-Zamani atau Joda Bayi. Joda Bayi adalah putri Raja Barmal dari Rajput yang beragama Hindu. Ketika menikah pada tahun 1562, Jalaluddin Akbar membiarkan Joda Bayi tetap beragama Hindu dan menjalankan ritual keagamaan di istananya. Yang ketiga, Benteng Agra. Benteng Agra dibangun pada tahun 1565 sampai tahun 1573 oleh Jalaluddin Akbar. Benteng yang berdiri di kota Agra, India ini hanya berjarak sekitar 2,5 km dari Taj Mahal. Di dalam Benteng Agra terdapat beberapa bangunan bersejarah, salah satunya Istana Jahangir penguasa Mughal. Yang memprakarsai Istana Jahangir adalah Jalaluddin Akbar. Ia membangunnya untuk sang putra sekaligus penerus tahtanya, Jahangir 1605 sampai 1628. Pada tahun 1983, Benteng Agra ditetapkan sebagai situs warisan dunia UNESCO. Yang keempat, Masjid Jama. Masjid Jama adalah salah satu masjid terbesar di India yang terletak di Delhi. Masjid ini dibangun oleh Kaisar Mughal Shah Jahan antara 1650 hingga 1656 dan diresmikan oleh imam pertamanya Syed Abdul Ghaffar Shah Bukhari. Masjid Jama berfungsi sebagai masjid kekaisaran hingga runtuhnya Kesultanan Mughal pada tahun 1857. Dan yang terakhir, Taman Babur. Taman Babur adalah kompleks taman yang dibangun oleh dinasti Mughal di Kabul, Afghanistan pada zaman dulu. Taman ini digunakan sebagai tempat rekreasi pendiri Kesultanan Mughal, Zahiruddin Babur. Saat ini, Taman Babur menjadi salah satu destinasi wisata bersejarah yang populer di Afghanistan. Baiklah, itulah materi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.